Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu pemahaman tentang mikroplastik pada mahasiswa Universitas Lampung oleh Ainan Aska, Halisa Novelina, Khairatul Nabilah, Milendio Ramadan, Putri Luna Parahita, saya sendiri Raihan Anggraini, dan Siti Nur Afifah. Yang akan kami bahas, yang pertama abstrak, kedua pendahuluan, ketiga metodologi, keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima kesimpulan. Untuk abstrak sendiri akan dijelaskan oleh Saudari Iva. Ya, penjelasan pertama abstrak. Jadi, Indonesia tercatat sebagai negara penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Plastik sudah mencapai laut dalam dengan bentuk yang kecil hingga disebut mikroplastik. Diperkirakan saat ini jumlah mikroplastik yang terkandung dalam air laut Indonesia berada di kisaran 30 sampai 960 partikel per liter. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pemahaman mahasiswa Universitas Lampung tentang mikroplastik dan dilakukan dengan metode survei yang menggunakan statistik deskripsi dalam menganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum seluruhnya mahasiswa mengetahui tentang mikroplastik, tetapi banyak yang sudah mengetahui lama waktu degradasi plastik serta dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan. Baiklah, selanjutnya untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh Saudari Putri. Pendahuluan. Yang pertama, pencemaran lingkungan merupakan ancaman terbesar bagi makhluk hidup. Yang kedua, salah satu jenis limbah yang mendominasi di tengah masyarakat dan merupakan cikal bakal terjadinya polusi lingkungan adalah plastik. Tiga, Indonesia tercatat sebagai negara penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Yang keempat, mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat yang berpendidikan dituntut memiliki kesadaran dan pemahaman akan pemakaian plastik untuk meminimalisir akumulasi limbah plastik dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, metodologi penelitian akan dijelaskan oleh Saudari Khairatul Nabilah. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian ini. Yang pertama yaitu ada waktu dan tempatnya, kemudian yang kedua yaitu sasaran penelitian, yang ketiga yaitu metode dan jenis penelitian, yang keempat yaitu jenis dan sumber data yang digunakan, yang kelima yaitu metode pengumpulan data. Nah, yang pertama yaitu untuk waktu dan tempatnya. Waktunya itu pelaksanaan surveinya diadakan pada tanggal 19 sampai 21 Mei 2021. Untuk pelaksananya itu yaitu sasaran kuesioner ini adalah mahasiswa Universitas Lampung dan media yang digunakan yaitu via Google Form. Kemudian yang kedua yaitu untuk sasaran penelitian. Sasaran utama dari survei tentang mikroplastik ini yaitu mahasiswa Universitas Lampung dari berbagai jurusan. Yang ketiga yaitu metode dan jenis penelitian. Untuk penelitian ini menggunakan metode survei dengan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan dalam menganalisis data menggunakan statistik deskripsi. Kemudian yang keempat yaitu jenis dan sumber data. Untuk jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer, yang mana data primer ini digunakan berupa data subjek dan berupa karakteristik responden dan tanggapan responden. Kemudian yang kelima yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu digunakan dengan metode angket, yaitu biasa kita sebut dengan kuesioner. Dalam penyebaran kuesioner tersebut didapatkan responden sebanyak 45 orang yang terdiri dari berbagai jurusan di Universitas Lampung. Dari penelitian ini didapatkan hasil dan pembahasan yang akan dijelaskan oleh Melindio dan Alisa. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, sampel mahasiswa. Riset ini dilakukan dengan pengambilan sampel sebanyak 45 mahasiswa Universitas Lampung dari berbagai program studi dengan presentasi pembagian seperti berikut. Next. Kedua,
Hasil kuesioner pemahaman mikroplastik pada mahasiswa Universitas Lampung. A. Intensitas penggunaan plastik. Mahasiswa yang sering menggunakan plastik ada 95,6%. Mahasiswa yang jarang menggunakan plastik ada 4,4%. Yang B. Pengetahuan tentang lama waktu degradasi plastik. Mahasiswa yang mengetahui lama waktu degradasi plastik ada 97,8%. Mahasiswa yang tidak mengetahui lama waktu degradasi plastik ada 2,2%. Yang C. Pengetahuan tentang mikroplastik. Mahasiswa yang mengetahui tentang mikroplastik ada 53,3%. Mahasiswa yang tidak mengetahui tentang mikroplastik ada 46,7%. Yang D. Pengetahuan tentang proses pembentukan mikroplastik. Mahasiswa yang mengetahui ada 71,1%. Mahasiswa yang tidak mengetahui ada 28,9%. Yang E. Pengetahuan tentang sumber mikroplastik. Mahasiswa yang mengetahui ada 60%. Mahasiswa yang tidak mengetahui 40%. Selanjutnya, pembahasan grafik dari sumber mikroplastik. Dari grafik ini bisa diketahui sebanyak 93,3% dari sampel mahasiswa memilih kantong plastik sebagai sumber mikroplastik, sedangkan 6,7% dari sampel mahasiswa memilih pakaian. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak mahasiswa yang belum mengetahui bahwa pakaian juga merupakan sumber dari mikroplastik. Next. Selanjutnya, grafik pembahasan mengenai lokasi penemuan mikroplastik. Sebanyak 71,1% dari sampel mahasiswa memilih tempat pembuangan sampah, sedangkan persentase paling kecil, yaitu 48,9% dari sampel mahasiswa memilih pinggiran perairan. Persentase pengetahuan mahasiswa mengenai dampak mikroplastik terhadap lingkungan, mahasiswa yang mengetahui yaitu 86,7%, dan mahasiswa yang tidak mengetahuinya yaitu 13,3%. Persentase pengetahuan mahasiswa mengenai dampak mikroplastik terhadap kesehatan, untuk mahasiswa yang mengetahui yaitu 80%, dan mahasiswa yang tidak mengetahui yaitu 20%. Dari penelitian ini didapatkan kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Milengdio. Selanjutnya kesimpulan. Yang pertama, tingkat pemakaian plastik dalam kehidupan sehari-hari masih mendominasi dan hampir seluruh mahasiswa mengetahui jika limbah plastik membutuhkan rentan waktu sangat lama agar bisa terdegradasi. Yang kedua, tingkat pengetahuan mahasiswa mengenai mikroplastik bervariasi, tetapi sebagian besar mengetahui tentang mikroplastik dan bagaimana proses terbentuknya. Sekian presentasi dari penelitian kami ini. Kami ucapkan terima kasih.